Shalom Bishem Yeshua HaMashiach. Salam Ya, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Uh, Elohim. Bersyukur bisa join di BHI 1212. Keren ya, namanya BHI 1212 gitu kan. Mantap banget gitu. Kalau plat nomor mahal kayak gitu. Oke, saya malam hari ini mungkin tidak akan tidak akan membagikan atau tidak akan sharing firman Tuhan, tetapi saya akan sharing apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena nanti di situ ada beberapa segmen, nanti setiap segmen nanti Bebani setiap segmen nanti ada pujiannya kok, dan setiap segmen juga ada firman yang mendukung apa yang terjadi dalam hidup saya. Tadi kenapa saya buka dengan Assalamualaikum fi bismi warabbaniyah soal masih, karena saya memang berlatar belakang Islam, tapi di sini saya tidak mau cerita tentang pertobatan saya karena panjang sekali. Kalau saya cerita tentang pertobatan saya nggak mau setengah-setengah gitu, jadi orang nanti salah duga. Tapi saya mau lengkapnya, itu makan waktu panjang, jadi saya akan lewat skip pertobatan saya. Tapi satu hal yang mengingatkan saya tentang pertobatan saya adalah bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Dan Tuhan bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Itu adalah benar-benar menceritakan bagaimana pertobatan saya sebenarnya. Karena sebelum saya mengikuti Yesus, saya tidak begitu suka untuk dekat-dekat dengan orang Kristen, walaupun teman saya banyak orang Kristen. Tapi ya kita hanya sebatas begitu. Saya nggak terlalu suka ngumpul sama orang Kristen. Tapi Tuhan bawa saya untuk mengenal kasih Tuhan, dan Tuhan membawa saya untuk bisa bersama Dia. Itu adalah anugerah buat saya. Ya bukan saya yang memilih Tuhan. Saya nggak mau jadi orang Kristen. Boro-boro kepikiran. Tapi Tuhan yang membawa saya. Nanti lain waktu kalau ada diberikan kesempatan lagi, mungkin saya akan memberikan kesaksian saya tentang pertobatan saya. Tapi di sini sudah beberapa orang yang sudah pernah mendengar pertobatan saya, jadi nanti ngulang-ulang kayaknya kurang oke gitu. Seperti saya bilang tadi, setiap bagian saya punya satu lagu yang akan membawa saya, yang mengingatkan saya betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Untuk pertobatan ini ada satu pujian yang sungguh menyentuh hati saya, dan Tuhan begitu baik. Siapa yang bukan saya yang bukan siapa-siapa ini Tuhan boleh kasih. Saya nyanyikan refnya aja. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Seperti biasa, pada saat kita menerima Kristus, terutama dari seberang, biasanya banyak badai datang. Jadi ada beberapa badai yang terjadi dalam hidup saya. Tapi kalau kita ingat lagunya Chrisye, badai pasti berlalu. Dan itu benar-benar saya alami, badai itu pasti berlalu. Gantian badai yang lain datang gitu kan. Tuker-tuker aja gitu. Tapi penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu begitu baik. Karena saya bisa ketemu dengan babi-babi sekalian malam hari ini. Saya bisa ngobrol, tadi ketawa-ketawa dengan Pak Bram, dengan Betoni,
dengan Bro David, saya kenalan dengan Bro Johnson, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Jadi begitu saya mengenal Tuhan, saya ikut, saya dibaptis di Tegukan Sidi pada tanggal 19 Agustus 1999. 19 Agustus 1999. Jadi saya dibaptis Tegukan Sidi pada tanggal itu. Kemudian siapa yang tidak mengakui anak di hadapan manusia, anak pun tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa. Jadi saya mengakulah kepada ibu saya, pada bapak saya, bahwa saya sudah mengikuti Yesus. Mungkin mereka merasa seperti disambar geledek ya, tapi kalau papa saya dia nggak terlalu fundamentalis gitu. Yang lebih keras itu mama. Dan habis saya dimarah-marahi sama mama. Kemudian badai pertama itu adalah saya dicoret dari keluarga. Saya tidak dianggap keluarga. Saya cerita sedikit latar belakang saya. Jadi seperti biasa orang yang mengikut masuk Kristen atau mengikuti Yesus itu kehilangan hak warisnya dari Islam. Itu hukum yang wajib. Sedikit saya cerita latar belakang saya. Papa saya dulu bekerja di Caltex. Papa saya adalah superintendent di Caltex atau kepala cabang jatuhnya ya untuk distrik Rumbai di Departemen Fire and Safety. Jabatan yang cukup tinggi dengan segala harta duniawi yang cukup banyak. Saya bersyukur saya kecil hidup di lingkungan yang baik. Saya bertumbuh dengan baik, mendapatkan pendidikan yang baik. Dan pada saat saya mengikuti Yesus, hal pertama yang dilakukan mama adalah mencoret saya dari hak waris. Saya kehilangan segalanya. Sebenarnya saya diusir dari rumah oleh mama, cuman papa mempertahankan, mengatakan dia mau tinggal di mana. Gitu. Jadi saya masih bisa tinggal di rumah, dan saya bersyukur walaupun mama yang diemin saya, nggak ngajak ngomong, masih ada papa yang ngobrol sama saya. Dalam saya kehilangan semua itu, bukan hanya kehilangan, saya juga diadili oleh keluarga besar dari pihak mama, mengadili saya. Saya ditanyain tentang kekristenan segala macam, ya saya Kristen baru, belum ngerti apa-apa, masih au-au, tapi pada saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apapun yang ditanyakan, Engkau yang menjawab. Karena saya tidak bisa menjawab, saya nggak ngerti. Saya baru bebas. Gitu. Saya baru bebas, belum belajarnya masih sedikit. Kalau kita katekisasi kan hanya kulit aja yang dipelajari. Nah, saya didudukkan di tengah-tengah lingkaran di rumah, kemudian saya digempur dengan berbagai pertanyaan, saya jawab aja. Saya jawab seperti apa yang hati saya berkata. Dan sampai akhirnya mereka yang bertanya itu terdiam, nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa nanya lagi. Dan saya yakin itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan Yesus di dalam diri saya. Karena ada Immanuel itu, Yesus menyertai kita senantiasa di dalam diri kita, dalam Roh Kudus. Itulah yang menjawab semua itu. Nah, setelah itu saya menikah, keluar dari rumah, saya memulai segala sesuatunya dari nol, kontrak rumah, kemudian anak pertama saya lahir, tapi biasanya orang kalau mau menikah itu orang tua bantu ya. Ini pada saat saya menikah tidak ada satupun orang tua saya yang datang, dan ya saya berjalan sendiri memang, jadi saya seperti dibuang. Saya kehilangan
saya sempat kehilangan arah, sempat bingung gitu ya. Tapi Tuhan baik. Tuhan tidak melepaskan saya. Jadi pada saat saya mengalami goncangan-goncangan, itu Tuhan senantiasa ada bersama saya. Kehidupan saya banyak nggak mulusnya daripada mulusnya. Kami mulai dengan semua segala keterbatasan sampai pernah mengalami saya hanya bisa kasih makan anak saya Indomie sama nasi, dan istri saya hanya makan Indomie dan nasi, yaitu nasi 3 piring, Indomie 1 dibagi 3. Itu kami mengalami hal itu. Saya sempat tidak punya pekerjaan. Dulu saya dulu sempat bekerja di Yamaha, kemudian saya bekerja di 3 negeri raya, habis itu saya di PHK. Nah, waktu di PHK itu saya tidak punya pekerjaan. Itulah gelombang kedua saya. Jadi sepertinya si jahat itu tidak mau saya keluar dari genggamannya dia, gitu ya. Karena begitu saya keluar dari iman saya yang lama, saya keluar dari genggaman setan sebenarnya. Jadi saya sepertinya tidak dilepas. Jadi dibuat susah hidup saya. Bahkan ibu saya mendatangi istri saya. Ibu saya bilang begini, kamu masuk aja Islam, kemudian bawa Mas Luki masuk Islam, semua harta saya yang ada sama saya semua jadi milik kamu. Ya, kami yang dalam keadaan serba berkekurangan waktu itu, istri saya sempat sempat menangis ya menghadapi itu. Tapi Tuhan baik, Tuhan kuatkan imannya, dan Tuhan kuatkan iman saya. Kemudian saya kehilangan pekerjaan, saya tidak punya apa-apa, tapi ya, saya ingat bahwa itu menjadi salah satu momentum saya untuk merubah karakter. Jadi kalau Satrio yang dulu itu sumbunya pendek, saya belajar untuk bersumbu panjang, belajar bersabar, belajar intim dengan Tuhan, walaupun sebatas kemampuan saya, mulai memendamkan diri dengan Alkitab yang seperti itu. Nah, sampai satu titik saya bisa bergabung di satu persekutuan di kompleks kami. Saya cukup aktif di sana, dan itu merubah paradigma saya cukup banyak. Nah, ada satu pujian yang menguatkan saya waktu itu, adalah judulnya Kaulah Harapan. Jadi pujiannya begini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan berfirman dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini yang menguatkan saya waktu itu. Jadi, sungguh saya dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan benar-benar memegang tangan saya. Tuhan itu begitu baik. Kalau babe-babe bisa mengalami masa kecil seperti saya, yang segalanya ada, yang saya hidup di sebuah suatu tempat tinggal yang sangat asri, bahkan banyak orang mengatakan bahwa tempat saya tinggal itu disebut dengan Little America, karena memang seperti Amerika kecil. Tiba-tiba apa yang diwariskan dari situ hilang semua. Saya tidak punya apa-apa dan saya harus mengais dari bawah. Tapi Tuhan itu baik. Saya tidak pernah sampai kelaparan. Tuhan sediakan. Malam, Bro Keiko, welcome. Tuhan sediakan makanan bagi saya, walaupun ya itu tadi sempat mengalami Indomie bagi 3, nasi gitu kan, 1 piring bagi 3 gitu. Jadi ya, tapi kami bersuka cita mengikuti Yesus. Memang kalau kita melihat dari sisi dunia banyak nggak enaknya, tapi damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan itu ada bagi kita. Berjalanlah hidup saya, itulah badai pertama saya. Kemudian datanglah badai kedua. Pada tanggal 14 November 2014, putra saya satu-satunya, Cesar Tuar Arif Matomijoyo, dipanggil Tuhan dalam keadaan sehat walafiat, tidak berpenyakit apapun. Jadi sedikit cerita, dia pulang sekolah pada saat itu, dia sekolah sore, baru masuk SMP, pulang sekolah, dia bantu-bantu beres rumah sama saya, karena saya juga udah pulang kantor waktu itu. Saya beres-beres rumah sama anak saya. Habis berberes rumah, dia ngurusin anjingnya, 3 ekor, dia kasih makan anjingnya, dia main dengan anjingnya. Afterwards, selesai semua itu, dia bilang sama saya, "Pak, mau mandi." "Oke, mandi cepetan, habis itu gantian sih." Nah, ternyata dia masuk ke kamar, "Aku kipasan dulu ya Pak di kamar." "Ya udah deh, Papa duluan mandi deh," gitu. Jadi saya duluan mandi, habis itu selesai saya mandi, saya masuk kamar, saya suruh dia mandi, dia bilang sama mamanya, "Ma, aku mau makan telur." "Oke," mamanya bilang gitu. "Nah, mandi cepetan, ntar mama gorengin." Dia masuk kamar mandi, di kamar mandi hanya 5 menit, tahu-tahu gubrak, ada bunyi yang jatuh. Saya pikir dia nendang ember, karena dia tuh sangat takut sama kecoa. Nah, jadi kalau dia ada kecoa nongol, dia bisa nendang-nendangin ember biar kecoanya kabur, gitu kan, karena dia takut. Tapi kok silence, nggak ada bunyi lagi gitu, cuman itu doang gitu, sekali gubrak gitu. Saya cepat-cepat ke kamar mandi. Nah, kami punya kebiasaan bahwa kalau mandi, kamar mandi nggak boleh dikunci. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa masuk, kita bisa berikan pertolongan. Ternyata anak saya sudah tergeletak, tengkurap. Saya coba CPR, tapi tidak respon. Kemudian istri saya telepon kakak saya untuk bisa, karena kami nggak punya mobil, kami hanya punya sepeda motor waktu itu, nggak mungkin bawa dia di sepeda motor, jadi
kami telepon kakak untuk bisa tolong jemput. Kebetulan kakak tinggal tidak terlalu jauh. Kakak jemput dengan mobil, bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit DOA. Jadi death on arrival. Jadi pada saat tiba sudah tidak ada. Coba kejut juga tidak bisa. Jadi pada saat itu memang pukulan berat buat kami. Karena kami satu-satunya dipanggil Tuhan. Tapi seperti tadi Pak Bram bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Selama seminggu sebelum anak saya dipanggil Tuhan, dia selalu menyanyikan satu lagu berulang-ulang lagu itu. Sampai saya ledekin karena lagu itu lagu lama banget. Saya bilang, "Nak, nggak ada lagu lain apa ya?" gitu. Lagu itu kayaknya Papa belum Kristen udah ada deh lagu itu. Saya bilang gitu. Tua banget kamu nyanyi lagunya, saya bilang. Tapi dia terus menyanyikan lagu itu. Memang berat ya, di mana kita kehilangan seorang anak, memang berat. Tapi itu dia, Tuhan memakai anak saya ini untuk merubah paradigma kami tentang kehidupan. Jadi dia selalu menyanyikan lagu, saya nyanyikan refnya aja ya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dia nyanyi lagu itu terus berulang-ulang selama seminggu. Ternyata Tuhan pakai anak saya untuk rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan panggil anak saya, tapi ya kami seperti disambar geledek lah waktu itu. Tapi perginya anak saya itu tidak membuat kami bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini yang dikatakan bahwa yang tadi doa anak saya, pujian itu kan adalah doa dari kita ya sebenarnya. Nah, anak saya mengangkat pujian itu sebenarnya doa dari dia. Dia bilang, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jadi memang rencana Tuhan, Tuhan panggil Toar pulang ke rumah surgawi untuk mengubahkan kami, saya dan istri saya, dalam cara pandang terhadap kekristenan. Begitu anak saya dipanggil Tuhan, hanya selang seminggu, istri saya bilang, "Pak, saya pengen belajar Alkitab." Justru perginya anak saya membawa kami semakin dekat, semakin intim kepada Tuhan. Tuhan bawa kami mendekat kepada Dia. Roh Tuhan itu luar biasa. Bekerja membakar istri saya. Akhirnya kami cari sekolah Alkitab. Dapatlah kursus Alkitab. Dan kami kursus Alkitab di sana. Istri saya yang kursus, saya numpang. Jadi strateginya belakang nganterin. Padahal numpang ikut kursus gitu kan. Yang bayar kursus istri saya yang dapat kursus gratis. Jadi saya bersyukur setelah 1 tahun menjalani kursus Alkitab itu, istri saya lulus. Dari situlah kami melayani. Di saat kami melayani benar-benar, di situ kan benar-benar melayani dengan dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi kami melayani tanpa pamrih, melayani nggak peduli mau jadi apa, yang penting kami melayani. Kami berangkat pertama kami berangkat sebagai usher, tukang bersih-bersih.
ngebersih-bersihin gitu ya, batu setelah selesai ibadah bersih-bersihin gereja, sebelum ibadah bersih-bersihin gereja juga, gitu. Karena usher harus datang paling depan. Nah, kami mulai dari langkah itu. Sampai terakhir saya mendapatkan kepercayaan menjadi koordinator ibadah. Dan dalam kondisi saya sebagai koordinator ibadah pun saya masih gosek kamar mandi. Karena bagi saya pelayanan bukan untuk tampil di muka, tapi pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di saat tim kita kelimpungan ngurusin yang lain, saat tim kita tidak bisa menangani satu pekerjaan, sebagai koordinator ibadah adalah tugas tanggung jawab saya untuk menangani pekerjaan itu, termasuk gosek kamar mandi, termasuk nyuci piring, gitu. Jadi itu saya alami, gitu ya. Walaupun saya gosek kamar mandi juga nggak bersih-bersih amat sih, karena nggak pakar di situ. Ya, ada pakarnya yang lebih jago, tapi ya paling tidak kamar mandi kelihatan lebih bersih lah daripada biasanya, daripada ya kan itu selisihan kan saya ibadah sore biasanya. Nah, di situ saya melihat bahwa Tuhan membentuk saya. Tuhan membentuk Satrio yang keras kepala. Saya itu orangnya keras kepala, kopeh. Tapi Tuhan begitu baik, Dia bentuk saya dengan cara Dia. Dan Tuhan mengingatkan saya satu ayat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari Yeremia 29 ayat 11. Itu yang mendorong saya untuk saya punya masa depan, saya punya hari depan. Dan saya yakin pada saat saya melayani itu saya lagi tidak punya pekerjaan juga. Tapi ada aja pertolongan Tuhan, luar biasa. Tahu-tahu ada orang yang minta tolong buatin perjanjian, saya buatin. Ada orang yang minta tolong benerin komputernya, saya benerin. Ya, adalah berkat Tuhan buat saya sedikit-sedikit untuk memenuhi kehidupan kami. Lalu, itu badai saya yang kedua, kehilangan putra saya, tapi Tuhan menggunakan momen itu untuk mengubah kami. Dan kami bersekolah di kursus Alkitab. Kami melayani dengan sepenuh hati. Dengan saya bersyukur saya diberikan kesempatan melayani. Karena adalah kehormatan bagi kita untuk melayani Raja di atas segala raja. Kehormatan dan anugerah. Kalau kita melihat pelayanan untuk mendapatkan imbal balik, salah besar. Karena sebenarnya kita sudah diberkati Tuhan. Jadi saya sudah diberkati Tuhan. Dan saya membalas Tuhan dengan pelayanan saya. Hanya itu yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya punya hati yang mau melayani bersama-sama dengan istri. Tuhan bawa saya dan istri saya untuk melayani bersama-sama. Itu badai saya yang kedua. Badai saya yang ketiga, 1 tahun setelah putra saya dipanggil Tuhan, saya sakit dan saya divonis mengalami GNA atau glomerulonefritis akut atau ginjalnya bocor lah istilahnya. Mulai dari situ perlahan-lahan kesehatan ginjal saya menurun sampai akhirnya saya gagal ginjal akut. Kemudian pada saat ginjal saya mencapai 30%, saya gagal ginjal kronis dan saya harus menjalani hemodialisa sebanyak 2 kali seminggu waktu itu untuk permulaan. Nah, kemudian
Saat ini saya sudah menjalani terapi hemodialisa itu atau cuci darah sudah 4 tahun, dan puji Tuhan masih diberikan kesempatan hidup sampai sekarang. Di tengah-tengah saya mengalami kegagalan ginjal itu, badai sempalan datang. Saya dengan istri saya kena COVID di tahun 2019. Kena COVID, kami berdua masuk ICU. Istri saya dirawat di ICU 5 hari, saya dirawat di ICU 8 hari. Pada hari yang keempat saya dirawat di ICU, saya sudah susah sekali nafas, serba salah. Kalau nafas sakitnya minta ampun, kayak dada ini ditusuk sama 1000 jarum. Tahu 1000 jarum apa 1000 paku ya? Tapi sakit sekali, nggak bisa nafas. Mungkin mereka yang sudah pernah mengalami COVID ya mengetahui ya sakitnya kayak apa. Kemudian di saat itu, itulah titik nadir saya. Mungkin teman-teman tahu saya bukan tipikal orang yang gampang menyerah. Pak Bram tahu persis bagaimana saya fight on. Walaupun saya sakit-sakit, tetap fight on. Tapi di saat itu saya mencapai titik nadir saya. Saya berkata, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya udah nggak tahan, saya udah nggak kuat. Saya pulang aja deh. Saya udah nggak kuat. Nah, tapi ternyata doa saya itu Tuhan balas dalam kebalikan. Jadi hari kelima, nafas saya masih sakit tapi mulai berkurang. Hari ke-6 itu recovery-nya untuk nafas saya menjadi lega itu cepat sekali. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8 saya sudah lega, sudah tidak perlu menggunakan high flow oksigen, HFNC, ya kan, high flow nasal kanul. High flow nasal kanul itu debitnya 30 milibar per menit, ya 30 liter per menit, 30 liter per menit tekanan oksigennya. Itu saya malah di recover sama Tuhan, walaupun saya di rumah sakit selama 2 bulan, tapi saya recover. Nah, di situ saya melihat bahwa Tuhan punya rencana bagi saya. Apapun yang menjadi rencana Tuhan, saya ikut. Itu yang saya bilang sama Tuhan akhirnya. Di saat saya sedang sakit itu, saya sering menyanyikan lagu, judulnya Tuhan Selalu Menolongku. Jadi, mungkin saya nyanyikan aja ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jadi
uh, Tuhan benar-benar menolong saya, Tuhan benar-benar memelihara saya seumur hidup saya. Uh, Akhirnya saya di-discharge dari rumah sakit 2 bulan. Saya pulang, saya bisa berkumpul dengan istri lagi, tapi benar-benar anugerah buat saya. Tuhan mengingatkan saya akan satu firman yang berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Tuhan benar-benar baik. Dia benar-benar memelihara saya. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Dan Tuhan memberikan saya satu kesempatan yang luar biasa, di mana Tuhan memanggil saya untuk saya bisa sekolah lagi. Sebenarnya panggilan ini sudah ada sejak saya dibaptis. Saya ada panggilan untuk sekolah, tapi ya biasalah, Satrio ini kan kopeh, keras kepala. Jadi bilang sama Tuhan, Tuhan nantilah dulu, sekolah kan mahal, uangnya dari mana, saya nggak punya uang. Terus saya mau kerja dulu, saya mau nikah dulu, saya mau kaya raya dulu. Ya banyak lah, kalau orang Jawa bilang banyak kali cinkuneknya, gitu kan. Ya, banyak kali maunya, gitu. Tapi akhirnya di tahun 2019 itu, di tahun 2019 saya akhirnya masuk sekolah teologi dengan modal 500.000 perak. Modal nekat, saya nggak punya apa-apa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau coba aja. Kalau memang saya harus berhenti di tengah jalan, ya sudah, ya nasib berarti. Berarti saya nggak bisa. Saya datang ke kampus, saya beli formulir pendaftaran harga 500.000, saya isi. Habis itu saya nego dengan administrasi kampus, mengatakan bahwa boleh nggak untuk pembayaran uang kuliah nyicil. Karena saya berpikir untuk nyari sponsor. Kampus mengatakan boleh. Akhirnya saya mencari sponsor, dapat sponsor hanya berjalan 6 bulan. Saya nggak punya uang lagi, sudah tidak bayar kuliah. Waktu itu saya bayar 6 bulan berturut-turut nyicil, tapi habis itu bulan ke-7 saya stop, nggak bayar lagi. Nggak punya duit sama sekali. Akhirnya saya sekolah tanpa bayar. Terus 4 bulan lamanya saya nggak bayar. Saya udah ditegur sama bagian keuangan, saya bilang, ya lah Bu, kalau emang mau di-discharge, ya discharge lah, nggak apa-apa, gitu. Saya nggak bisa bayar. Gitu. Karena sponsor saya waktu itu mengalami goncangan ekonomi, bisnisnya amburadul, jadi dia tidak bisa sponsor saya. Akhirnya saya harus menelan pil pahit, akan dikeluarkan dari sekolah. Tapi jalan Tuhan lagi, Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah kebetulan saya kan pemain trompet. Nah saya nggak tahu di STT saya itu ada rupanya ada orkestra, dan mereka baru dibentuk, mereka nggak punya pelatih, saya nggak tahu juga. Nah saya melihat salah satu pemain musik di di STT itu, dia lagi megang trompet, dia lagi niup-niup nggak bunyi. Terus saya samperin, saya bilang, Pak, lagi belajar main trompet ya? Saya bilang, oh iya Pak. Oh, udah berapa lama belajar? Ini baru 2 hari, nggak bisa bunyi. Gitu. Oh ya udah, boleh nggak saya coba? Jadi saya coba lah. Saya waktu itu saya nggak bawa mouthpiece saya bersihin aja mouthpiece dia, saya main. Saya coba main, saya main lagu Amazing Grace waktu itu sama Bapak Engkau Sungguh Baik. Nah, si pemain musik ini senang melihat saya bisa main gitu, dia bilang, ajarin saya dong. Oh ya boleh, saya bilang. Terus saya main, jadi saya baru selesai main lagu Amazing Grace, terus saya nyambung main Bapak Engkau Sungguh Baik. Lagi baru mau masuk ref,
dari atas itu kan saya sekolah di STT Ekumene di bawah pimpinan Pak Erastus Sabdono. Pak Eras turun dari pakai eskalator di dalam, kan di atasnya gereja, di bawahnya STT-nya kan. Dia turun tuh pakai eskalator, lihat saya main. Dia langsung nyamperin, "Oh, Pak Luki bisa main trompet." Ya, sedikit-sedikit lah Pak Eras, saya bilang. Apa namanya, dulu main di marching band, saya sempat juga main di orkestra, tapi bukan main trompet, saya main tuba dulu Pak. Oh, ya udah, Pak Luki mau nggak ngajar di STT? Dia ngajar di orkesnya STT. Oh boleh Pak, mau, saya bilang gitu dengan senang hati. Berapa biayanya untuk ngajar? Ah enggak lah Pak, nggak usah dibayar, orang saya seneng ngajar, saya bilang gitu. Uh, saya seneng kok, dan saya juga kan mahasiswa di sini. Ya, ini bagian pelayanan aja. Oh ya sudah, katanya. Nanti Bapak datang ya hari Rabu latihan. Anak-anak kalau nggak salah latihannya hari Rabu. Oh ya baik Pak, udah. Jadi pertemuan singkat itu dengan Pak Eras membawa kepada episode lain. Ternyata bagian keuangan melapor kepada Pak Eras mahasiswa-mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah, termasuk saya. Dipanggil saya dengan Pak Eras. Dipanggil oleh Pak Eras, diajak ngomong. Pak Luki katanya sudah 4 bulan ya tidak bayar uang kuliah. Betul Pak, kalau memang mau di layoff ya di layoff aja, nggak apa-apa. Saya bilang. Oh enggak, jangan-jangan. Sekarang Bapak ke administrasi, ke Ibu Lili, minta di sana formulir donasi ya. Oh baik Pak, saya ke administrasi, bawa formulir donasi, saya serahkan ke Pak Erastus. Inilah cara Tuhan yang luar biasa. Pak Erastus tanda tangan di formulir itu, dia bilang, Pak Luki nanti lengkapi ya, nama semuanya ini dilengkapi, data-datanya. Baik Pak. Kemudian di paling bawah, dia centang satu kolom, tulisannya lainnya, dia tulis beasiswa penuh. Jadi saat ini saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, program Stratum 2, Magister Teologi, dan dengan beasiswa penuh di STT Ekumene. Jadi yang saya pikirkan hanya sekolahnya, saya nggak perlu memikirkan biaya. Ini semua terjadi karena memang Tuhan yang menuntun saya untuk boleh berjalan bersama dengan Dia. Kemudian saya percaya Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi saya. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Inilah sharing saya malam hari ini untuk teman-teman semua. Saya akan tutup sharing saya malam hari ini dengan satu statement bahwa to know Jesus will cost you nothing. To accept Jesus will cost you something. But to follow Jesus will cost you everything. Siapkah kita memberikan segalanya bagi Tuhan? Segalanya diambil dari kita, siap nggak kita memberikan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan? Saya akan tutup sharing saya malam hari ini. Semoga boleh menjadi berkat buat kita semua. Lukas 9 ayat 23-24 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ada satu pujian yang kalau kita pelajari pujian ini, pujiannya sederhana, tapi kalau kita tahu sejarah pujian ini, betapa dalamnya pujian ini, saya rasa kita bisa menangis menyanyikan. Judulnya
Judulnya saya nggak tahu apa ya, tapi saya tahu teksnya doang. Baik, saya angkat satu pujian terakhir untuk menutup sharing saya malam hari ini. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Kesempatan ini Tuhan juga memberikan kesempatan bagi hamba untuk boleh berbagi tentang kehidupan hamba kepada rekan-rekan seperjuangan hamba di FGB MFI. Wadah ini juga Tuhan yang telah mengubah hamba, mengubah cara pelayanan hamba, mengubah cara pandang hamba. Tuhan berkati setiap member yang ada di Full Gospel Business and Fellowship International ini Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan pakai mereka untuk melayani-Mu Tuhan. Bukan untuk mencari ketenaran. Bukan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau baik. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan. Pada malam ini, firman boleh hamba bagikan melalui kesaksian hidup hamba. Biarlah setiap firman yang dibagikan, setiap kesaksian yang disampaikan, boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Boleh mengubahkan hidup setiap kami yang ada dan kami yang mendengarkannya. Tuhan, kami bersyukur untuk sharing malam hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami di malam hari ini selanjutnya. Secara khusus Tuhan, Bro Ferry Saerang minta didoakan Tuhan untuk pekerjaan dan bisnisnya Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Tuhan, berikan dia kekuatan untuk melampaui, menjalani kehidupan ini. Karena Engkau datang bukan untuk membagi-bagikan berkat, tetapi Engkau datang memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, dan memberikan sukacita. Sehingga dalam keadaan apapun yang harus dilalui, kami senantiasa bersyukur, dan kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Berkati Bro Ferry Saerang Tuhan. Tuhan berkati kehidupan, dan kami yakin percaya, tidak pernah merugi orang yang melayani Tuhan. Seperti Bro Ferry juga melayani Tuhan, dia pun tidak merugi. Namun anugerah Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hidupnya. Tuhan, biarlah chapter Bundaran HI 1, 2, dan 12 terus berjalan, menjadi berkat, menjadi jala untuk menangkap banyak jiwa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari. Terima kasih kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami letakkan setiap permohonan kami di atas mezbah-Mu, dan kami yakin percaya setiap permohonan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan. Inilah permohonan kami. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Thanks, Brother Satrio. Amin. Thanks a lot. Thank you, P. Satrio. Terima kasih, P. Satrio. Luar biasa. Saya tanggal 7 beberapa hari yang lalu tahun 2009 P. Satrio, abang saya yang paling besar dipanggil pulang ke rumah Bapak di